jumpa lagi dalam program Jurnal Weekend bersama saya Naja Luna. Dan saya Afan Asyafa. Dan kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral, di mana bisa dilihat di kanal YouTube National TV Official. Weekend lagi di bulan pertama akhir 2023. Oh gitu ya? Iya. Iya, Desember ya. Iya, sudah Desember. Iya. Saya sudah punya agenda malam ini. Apa? Dinner. Dinner? Iya oh, dong. boleh. Tahu kan dinner? Tahu, makan malam? Ya, tapi sebelum dinner kita sampaikan dulu berita-berita hari ini yang memang banyak sekali yang menarik yang terjadi dalam pekan ini, mulai dari Banyuwangi bahkan beberapa tempat di kabupaten yang lain. Iya, kali ini diawali dari Banyuwangi di mana pemilik agen paket kilat syok isi outletnya dikuras maling. Aksi pencurian. Aksi pencurian berita sampai viral ludes. di awal bulan ya. Iya. Oke, seperti apa selengkapnya? Ini dia. Kesedihan masih menyelimuti Kamalia Indah, pemilik agen paket kilat di pinggir jalan Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia tak dapat menyembunyikan rasa itu saat mengetahui outlet kecil penopang hidup keluarganya diobok-obok pencuri. Indah tak menyangka jika outlet yang baru ia tempati sekitar 3 bulan itu akan jadi target operandi pencuri. Sejumlah barang yang raib digodol maling, antara lain timbangan paket, uang senilai ratusan ribu, bahkan pompa air pun juga ikut lenyap. Tak hanya itu, pencuri yang diduga beraksi pada Rabu dini hari 29 November 2023 juga membawa kabur pakaian dan selimut milik pelanggan. Diketahui, Indah saat ini menjalankan 2 unit bisnis, yakni jasa kirim paket dan laundry. Tercatat, 3 bungkus berisikan pakaian, selimut, dan bed cover yang sudah terpacking rapi dibawa kabur pencuri. Bila di total, kerugian yang dialami korban mencapai jutaan rupiah. Menurut Indah, ia baru mengetahui peristiwa itu setelah saudara perempuannya melihat pintu toko dalam kondisi terbuka. Merasa curiga, ia pun melihat ke dalam dan mendapati sejumlah barang sudah tak ada di tempatnya. Tahu ya, yang kasih tahu adik katanya pintu itu langsung buka. Terus saya langsung ke sini, habis itu tak lihat barang-barang saya udah hilang semua. Bensin saya isinya 28. Terus laundryan saya baju-baju hilang. Baju-baju laundryan sama ini timbangan digital. Terus itu Mas, sanyone juga hilang. Uangnya dek laci ada sekitar 50. Kebetulan malam ini nggak tak tempatin, biasanya saya tidur sini gitu loh. Ini baru malam ini 2 hari saya nggak tidur sini. Selain Indah, hasil serupa juga pernah dialami warung lalapan yang letaknya hanya beberapa meter dari outlet miliknya. Pada Oktober lalu, maling berhasil menggodol bubur dapur dan kotak amal, termasuk karpet yang digunakan sebagai alas untuk pelanggan. Ada piring, ada toboan, ada karpet, pop ice. Yang terakhir itu lebih parah. Tapi kalau yang sebelumnya itu yang lebih sering itu kotak amal sering diambil. Lumayan lah, kotak amal sering diambil. Sudah sering kali. Sering kali. Soalnya sini kan sepi, nggak kosong. Depan juga kosong. Itu CCTV baru nggak? Iya, sekarang sudah dipasang CCTV semua. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Sampai ludes ya. Ya, yang namanya apa memang gak ada yang tahu ya. Tetapi betul. kalau kejadian seperti ini juga sangat menguras emosi juga. Ini terjadi di Gambiran Banyuwangi, di mana pemilik outlet untuk jasa paket kilat dan laundry menjadi korban aksi pencurian. Ya, sejumlah barang yang raib digondol maling antara lain timbangan paket, uang senilai ratusan ribu, bahkan pompa air juga dibawa kabur. Pompa air loh Pompa ya. air Timbangan diangkut. laundry Nah, juga ini dibawa dia. kabur. Sebenarnya kejadian ini terjadi pada akhir bulan lalu ya, 29 November 2023. Itu pun yang pertama kali mengetahui adalah adik dari korban. Iya. Di mana ketika lewat, kaget kok pintu tokonya sudah terbuka di pagi hari. Kemudian akan pengecekan, ternyata memang sudah banyak barang-barang yang hilang. Tentu saja korban mengalami rugi hingga jutaan rupiah. Pasti merasa dirugikan dong ya, Iya apalagi dong. memiliki usaha laundry. Mungkin si maling mau buka usaha laundry juga ya, paling tahu ngambilnya dari punya orang. Nggak tahu lagi, tapi aja Simen sangat ini bukan kejadian yang pertama loh ya. Betul. Karena dalam minggu sebelumnya ini juga ada korban lain yang menjadi korban pencurian, yaitu pemilik rumah makan lalapan, di mana juga menjadi korban. Itu termasuk ada kotak amal, karpet yang untuk duduk pengunjung itu juga diambil oleh si pencuri. Jadi dalam
1 bulan kemarin terjadi 2 kali pencurian di tempat yang tidak jauh dari lokasi pertama. Bahkan kota amal loh ya. Nah. Juga yang di tempat laundry itu yang dicuri ada sejumlah selimut yang milik pelanggan juga raib di gondol maling. Ini milik pelanggan. Milik ya. pelanggan, pastinya kan sudah dirugikan malah disuruh ganti rugi punya pelanggan Ini lagi. dia, si Indah atau korban ini memang sangat shock karena memang ia baru menepati sekitar 3 bulan dan itu merupakan usaha atau perubahan kehidupan keluarganya dalam kebutuhan sehari-hari. Kasihan ya, niatnya mau usaha atau nanti kedepannya bisa dikembangkan malah digondol maling. Mudah-mudahan bisa segera diatasi ya masalah Iya, ini. betul. Dan dari Banyuwangi kita beralih ke kabar yang lain. Ini masih dari Banyuwangi juga. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi juga, yaitu tentang pemotor asal Tabanan Bali terpental usai tersenggol bus saat berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya. Apakah sampai memakan korban jiwa? Selengkapnya, Ini dia. Polisi langsung melakukan olah TKP pasca adanya peristiwa kecelakaan yang melibatkan antara bus dengan pemotor di Jalan Jember Banyuwangi, Desa Style, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Akibat insiden yang terjadi pada Jumat 24 November 2023 tersebut, korban asal Tabanan Bali, Inyoman Dwi Payawa Pendit, terpental dari motor NMAX miliknya. Diketahui, korban terserempet bus yang dikemudikan oleh M. Farid, warga Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, saat korban hendak mendahului bus yang melaju dari arah barat ke timur. Naasnya, belum sempat mendahului, bus itu ternyata juga bermasuk mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Supir bus yang tak mengetahui adanya kendaraan lain dari belakang yang juga hendak melewati, serta jarak yang terlalu dekat, membuat korban tersenggol dan langsung terpental dari motornya. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung berikan pertolongan pada korban dengan dilarikan ke rumah sakit guna perawatan lebih lanjut. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas itu langsung diamankan ke unit lantas Polsek Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. dari peristiwa ini kita dapat belajar ya untuk lebih berhati-hati ketika berkendara. Dan Anda pemirsa kalau sedang berada di jalan apalagi kondisinya ramai, kalau mau mendahului sebaiknya memang melihat yang ada di kanan, kiri atau depannya. Ada stand nggak, ada apa ini, jarak nggak ketika ingin mendahului kendaraan yang ada di depannya. Apalagi kendaraannya besar-besar ya, seperti truk, bus, dan lain-lain. Nah, kejadian ini terjadi di Desa Style, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Semoga tidak ada korban-korban selanjutnya atau Anda bisa berhati-hati di jalan karena kita tidak henti-hentinya menghimbau untuk lebih berhati-hati di jalan. Ini sangat penting sekali ya, apalagi ini mendekati tahun baru mendekati musim Natal. liburan Nataru ya, otomatis biasanya ini jalur di berbagai tempat akan lebih padat, lebih ramai dari biasanya. Kemudian selain itu ketika Anda berkendara, beberapa hal ada yang perlu diperhatikan, diantaranya pakai helm. Kelengkapan berkendara lah ya, surat-suratnya juga diperhatikan karena kan kalau misalnya akhir tahun seperti ini biasanya banyak melakukan razia di beberapa titik untuk memastikan kelengkapan kendaraan para pengendara. Ini sangat penting sekali ya, selain sebagai sarana keamanan, sebagai bukti bahwa Anda adalah pemilik kendaraan tersebut. Sementara dalam peristiwa yang terjadi di Genteng ini, waktu korban tidak mendahului bus yang melaju dari arah barat ke timur atau dari arah yang bersamaan ini, ternyata bus yang didahului juga ikut akan mendahului juga. Nah, sehingga tanpa diduga terjadi kecelakaan dan korban pun akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang lebih lanjut. Ya semoga lekas sembuh lah ya, semoga lebih berhati-hati lagi selanjutnya. Dan kita masih punya banyak sekali berita yang akan kami sampaikan, tetapi tahan dulu. Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Nah, kalau tadi di segmen yang pertama kita punya 2 berita, sekarang di segmen yang kedua kita punya sebanyak 3 berita. Tapi ada beberapa perbedaan ya. Kalau itu dari Banyuwangi tentang pencurian. Nah, sekarang kita beralih ke Pasaman Barat Sumbar, di mana Polres Pasaman Barat bekuk pengedar narkotika lintas provinsi. Nah, ini dia. Ini sama-sama kriminal ya. Sama-sama kriminal. Sama-sama cuma beda apa yang dilakukan. Tetapi seperti apa lengkap beritanya? Ini dia. Tersangka pengedar narkoba bernama M. Taufik dibekuk saat narkoba Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat di sebuah kantor jasa pengiriman paket di Kecamatan Lembah Melintang.
Paket berisi narkotika jenis ganja seberat 12 kg itu akan dikirimkan ke Kota Malang. Namun keberadaan paket terdeteksi pihak kepolisian di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Atas penemuan paket berisi ganja itu, petugas bandara langsung melaporkan ke Polres Pariaman dan berkoordinasi dengan Polres Pasaman Barat. Selanjutnya, petugas pun langsung melakukan penyelidikan dan menahan tersangka. Untuk mengelabui petugas, dalam menjalankan aksinya, tersangka mengirimkan paket dengan cara menyuruh adiknya dan mengaku bahwa paket tersebut berisi makanan dan kain. Tak hanya itu, nama pengirim yang dicantumkan juga menggunakan nama orang lain. Dalam press release di Polres Pasaman Barat dilakukan pada Selasa 21 November 2023, petugas menyampaikan juga berhasil meringkus sang kakak yang merupakan otak di balik perkara tersebut. Kita bisa ungkap yaitu menggunakan jasa pengiriman ekspedisi darat, laut maupun udara. Karena ekspedisi ini menggunakan jasa JNI. Ini setelah kurang lebih 1 hari, ya 1 hari diinformasikan dari pihak BIM sebagai yang menemukan barang bukti, kemudian dilaporkan ke Polres Padang Pariaman. Dan hari itu juga Padang Pariaman koordinasi dengan kita, dan selang 1 hari kita melakukan penyelidikan dan kita bisa mengamankan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 115 ayat 2 Jungto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Arawirka Rivi, Nasional TV melaporkan. Nggak kapok-kapok ya pengedar ini hukuman mati loh. Nggak mati lagi, berat banget ini ya. Kalau nggak seumur hidup, ya hukuman mati. Di mana ini pengedar narkotika jenis ganja ini beratnya nggak main-main, 12 kg yang akan dikirim ke Kota Malang melalui jasa pengiriman. 12 kg itu kalau diuangkan berapa ya? Makanya Banyak. Mungkin tergiur ya menjadi pengedar. Itu dia. Tetapi kan harus dengan cara yang baik, cara yang halal, dan tidak melanggar hukum negara. Tuh. Nah, keberadaan paket ini terdeteksi pihak kepolisian di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, petugas langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut. Dan dalam aksinya, memang pelaku ini tidak sendiri, dia memanfaatkan orang lain. Salah satunya adalah adiknya sendiri, di mana dia diminta tolong untuk mengirim paket, bahkan nama dari pengirimnya juga memakai nama orang lain. Tapi polisi dan BNN tidak kalah akal, tetap saja berhasil menangkap pelaku tersebut. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya sudah terima hukumannya, dan mudah-mudahan tidak dilakukan oleh warga Indonesia yang lain. Kita ke kabar berikutnya, kali ini dari Padang, di mana puluhan remaja di Padang terjerat hukum. Remaja? Remaja, bahkan ada yang anak-anak di bawah umur. Astaga. Berapa banyak pelakunya? Ini dia. Kasus yang menimpa puluhan remaja di Kota Padang ini terbilang cukup memprihatinkan. Hingga Rabu 29 November 2023 ini, mereka yang masih tercatat sebagai pelajar terjerat hukum dengan berbagai kasus. Dari jumlah tersebut, separuh diantaranya karena kasus tawuran dengan menggunakan senjata tajam, sementara lainnya terjerat kasus narkotika dan pencurian. Kasih Bidana Umum Kejari Padang Budi Sastra mengatakan, salah satu hal yang jadi penyebab kenakalan remaja itu diantaranya karena salah pergaulan, sehingga anak yang biasanya baik saat berada di luar rumah atau lingkungan lainnya berubah jadi nakal karena terbawa kebiasaan teman-temannya. Dari 51 kasus kenakalan remaja yang sampai di tingkat Kejaksaan Negeri Padang tersebut, beberapa di antaranya dilakukan diversi, yaitu upaya mencari jalan keluar di luar pengadilan atau dengan cara damai. Namun dengan catatan, ancaman tidak pidana anak tersebut di bawah 7 tahun penjara dan belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya. Budi Sastra menambahkan, agar kenakalan remaja bisa diminimalisir, butuh perhatian dari semua komponen dan tidak hanya orang tua saja. Pemangku kepentingan lain seperti guru, ninik mama, serta lingkungan juga diharapkan bisa ikut turun tangan untuk membantu. Untuk tahun 2023 dari Januari sampai sekarang November 2023 sudah tercatat sebanyak 51 perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan tahanan anak dan tersangka anak sebanyak 51 orang.
kasus mendominasi mereka ini apa nih Pak? Banyak kenakalan seperti penguasaan senjata tajam dan yang lain-lain lah, pencurian juga ada, sebagian juga ada narkotika, ada anak-anak yang berhadapan dengan narkotika juga ada. Tapi bisa dikatakan 50% menggunakan senjata tajam untuk kawalan ya Pak ya? 50% anak yang berhadapan dengan hukum itu yang menguasai senjata tajam yang terlibat tawuran. Sebagai catatan, para remaja yang bermasalah dengan hukum ini rata-rata masih berstatus pelajar SMP maupun SMA. Sementara untuk pihak Kejari, selanjutnya secara berkala, mereka akan mengunjungi sekolah untuk memberikan pemahaman terkait masalah hukum baik kepada guru maupun kepada pelajar. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawirka Riwi, Nasional TV melaporkan. Bisa dibayangkan ya. Kalau saya bayangkan anak-anak dan remaja, apalagi di bawah umur ya, di bawah 15 tahun atau duduk bangku SMP, SMA, mereka sebenarnya lagi intensnya bermain, belajar, bukan terjerat hukum, apalagi dengan beberapa kasus yang berbeda-beda. Pencurian, narkotika, Iya. astaga, mereka dapat dari mana? Nah ini, jadi dari pengakuan, kemudian dari penyelidikan pihak kepolisian diduga anak-anak yang terjerat hukum ini adalah karena salah pergaulan. Jadi, mungkin ada hasutan-hasutan dari luar ya. Atau ada bisikan-bisikan yang membuat mereka terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan loh ya, masih di bawah umur, sudah kasus pencurian, apalagi tawuran dengan senjata tajam, narkotika, dan lain sebagainya. Ini sangat merusak anak bangsa. Nah ini yang harus dipangkas habis adalah dari akarnya, bandar, pengedar, dan juga konsumennya. Iya, walaupun sebenarnya masih sulit ya, semoga ini sulit. rekan-rekan dari BNN, dari kepolisian, penegak hukum tidak bosan-bosannya Lebih untuk gencar. terus gencar melakukan penindakan. Betul. Dan akhirnya anak-anak ini memang rata-rata ada yang mendapat hukuman 2 tahun, 3 tahun, tetapi masih di bawah 7 tahun di bawah 7 penjara. tahun, betul sekali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di Pasaman Barat juga, pelaku pembunuh nenek 70 tahun di Pasbar ditangkap polisi. Ini Masih akhirnya kriminal terkuak. ya? Kriminal. Ini akhirnya Bintang terkuak pembunuhan. setelah sekian lama. Oke, seperti apa kasusnya dan bagaimana pelakunya? Ini dia. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP ditemukan jejak kaki tersangka di dinding kamar mandi dan barang bukti berupa patahan pipa juga barang milik korban yang berada di badan tersangka berinisial SL. Diduga tersangka SL tertangkap tangan saat melakukan aksi pencurian di rumah nenek Juma yang merupakan mantan mertuanya. Karena merasa takut perbuatannya diketahui, diduga SL memukul kepala korban menggunakan papan kayu ventilasi yang dibuka oleh SL untuk memasuki rumah korban. Tak hanya memukul korban, diduga SL juga mencekik korban hingga tewas. AKBP Agung Basuki Kapolres Pasaman Barat pada konferensi pers ia menjelaskan, dari hasil autopsi dokter dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan dan hantaman benda tumpul di kepala dan leher. Sedangkan menurut kesaksian SL, korban meninggal karena adanya serangan jantung. Padahal dari hasil pemeriksaan ditemukan pola kerusakan di jantung, pembengkakan paru-paru, juga kerusakan otot jantung. Jadi untuk rencana tindak lanjut, tentunya dari hasil visum tersebut kita perlu penjelasan dari ahli yang bisa menjelaskan, tentunya ahli dari kedokteran forensik, kemudian ahli dari penyakit jantung, dan juga nanti ahli pidana yang bisa menerangkan apakah perkara tersebut atau tidak lanjut selanjutnya, apakah bisa kita lanjutkan proses penyidikan atau kita hentikan penyidikan. Ya, berdasarkan olah TKP, kemudian saksi-saksi di TKP dan juga alat bukti dan barang bukti yang kita kumpulkan, kita menyimpulkan sementara untuk tersangka kita tetapkan yaitu saudara Icaf atau SL. Namun apabila nanti di kemudian hari ada novum atau ada bukti baru, tentunya perkara tersebut kita bisa lanjutkan. Dalam perkara ini tersangka SL dijerat pasal 339 Jungto, pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Namun perkara ini masih akan dilanjutkan termasuk rekonstruksi. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Arawirka Riwi, Nasional TV melaporkan. Sudah mencuri, membunuh juga. Jadi satu fakta yang saya sendiri juga kaget ya, ternyata pelaku dan korbannya itu pernah ada hubungan keluarga, yaitu antara menantu dan mertua.
Berarti si nenek adalah mertua dari tersangka. Tuh, dulu adalah mertua dari tersangka dan di dalam melakukan aksinya, ini memang diketahui pelaku ini karena meninggalkan beberapa jejak ataupun barang bukti mulai dari bekas kaki di dinding, kemudian patahan pipa dan lain sebagainya. Iya, dan diduga korban ini dibunuh dengan cara dipukul kepalanya oleh kayu ventilasi rumah dari si nenek dan juga dicekik sampai tewas. Ini sangat sadis ya, Sadis. melakukan pencurian, pembunuhan, apalagi masih mantan mertuanya. Tetapi karena merasa takut perbuatan yang diketahui, diduga pelaku memukul kepala korban ini dengan kayu ventilasi, termasuk mencekik korban hingga tewas, dan dia ini juga akhirnya terbukti melakukan kesalahan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Akhirnya sudah ditangkap oleh pihak polisi. Tinggal menunggu hukum yang berlaku Betul. saja. Sudah 3 berita loh kita 3 ya. berita. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen yang ketiga dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda, bersama saya Najwa Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kalau tadi berita tentang kriminal ya, ada pencurian, pembunuhan. ada pembunuhan. Kali ini sepertinya masih ada hubungannya dengan pembunuhan, Lun. Pembunuhan. Dari Pasaman Barat, di mana warga Paspar dihebohkan dengan penemuan mayat yang terapung di sungai. Apakah dibunuh? Kita cari tahu beritanya. Ini dia. Diketahui korban bernama Zahirudin, 65 tahun, yang merupakan warga Jorong Sikabau, Sumatera Barat. Menurut informasi, korban berangkat dari rumah pada hari Senin, 20 November 2023 untuk pergi belanja kebutuhan hariannya di Kecamatan Lembah Melintang. Cukup lama korban tak kunjung pulang ke rumah hingga pada Rabu 23 November 2023, warga sekitar menemukannya dalam kondisi telah meninggal dunia dan terapung di aliran Sungai Kanal Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil penyelidikan TKP, diduga korban terpeleset dari jembatan yang terbuat dari pohon kelapa dan terjatuh ke sungai. Setelah kita lakukan identifikasi dan pemeriksaan kepada korban, juga dilakukan pemeriksaan TKP. Pada TKP ditemukan ini, ada di sana jembatan darurat dari pohon kelapa. Jadi dari hasil pemeriksaan, karena ditemukannya sepeda motor korban ini di dalam sungai, juga di dalam sungai di bawah jembatan tersebut, dan korban sendiri kita temukan berjarak sekitar 12 meter dari bawah sungai ke hilir. Dan di sana airnya memang dalam, deras. Sementara kami menduga ini korban atau ini Pak Zahir ini terjatuh. Kini, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Jorong Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk dilakukan pemakaman. Dari Pasaman Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan. Semoga keluarga menerima kepergian beliau dengan ikhlas ya. Dan bisa kita doakan juga mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini memang sesuatu yang tidak disangka, membuktikan bahwa yang namanya peristiwa, nasib naas dan lain sebagainya itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi untuk itu kita perlu sekali untuk selalu berhati-hati. Betul, dan korban ini diduga sempat hilang selama 3 hari di mana antara 20 November sampai 23 November 2023 dan korban ditemukan dalam kondisi terapung di mana sudah tidak bernyawa lagi. Dugaan sementara atau yang diketahui, sebenarnya korban ini rencananya adalah ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun karena diduga dia terpleset, kemudian terjatuh dan akhirnya tercebur ke sungai dan meninggal dunia di tempat tersebut. Tentunya sekarang korban sudah mendapatkan pemakaman dengan layak. Oke, itu dari Sumatera Barat dan kita bergeser lagi ke kabar yang lain. Ya, kita beralih ke Jambi, di mana polisi razia warung remang-remang di perkebunan karet. Kenapa kok bisa sampai di razia? Pertanyaan saya bukan gitu. Kenapa? Kenapa kok remang-remang? Jawabannya gampang. Kenapa? Karena di perkebunan karet. Seperti apa situasi di sana? Ini dia. Warung remang-remang yang berada di Jalan Logging, Kebun Karet, Mentawak, Merangin, Jambi yang diduga sering dijadikan tempat maksiat ini digerebek polisi. Berkedok warung kopi, tempat itu ternyata menyediakan ruang karaoke, minuman keras, serta pemandu lagu.
Tak hanya itu saja, karena di warung tersebut juga diduga kerap digunakan untuk praktek prostitusi. Karena saat dilakukan razia, polisi mendapati kamar yang diduga dijadikan tempat mesum. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan pemilik warung berinisial NR, 3 wanita pemandu lagu, serta 7 pria yang sedang mabuk. Bahkan petugas juga menemukan sekaligus menyita puluhan botol miras berbagai merek. Untuk memberi efek jera, pemilik warung dan pemandu lagu dibawa ke kantor polisi dan diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kegiatan kita pada malam ini dalam rangka operasi pekat untuk memberantas kriminalisme, miras, dan prostitusi, dan juga tempat-tempat hiburan. Yang bersangkutan sudah kita amankan dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian kita beri arahan dan pembinaan oleh Pak Kapolsek. Dari Merangin Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Emang menjelang akhir tahun kan memang harus dilakukan seperti ini ya, biar tidak ada oknum-oknum yang membuka warung-warung kopi. Tidak jelas. Iya. Tapi sebenarnya kalau bisa itu bukan hanya di jelang Nataru saja, tetapi sering dilakukan secara berkala. Karena hal ini juga bisa menjadi salah satu pekat atau penyakit masyarakat yang bisa terus terjadi ketika dibiarkan dan tidak ada penindakan. Apalagi ini adanya warung remang-remang yang berkedok warung kopi. Ternyata ada kopi berbeda di belakang warung kopi itu. Ya, dalam razia tersebut polisi mengamankan pemilik warung, pemandu lagu, dan puluhan botol minuman keras. Mungkin mereka sudah ada niat mau party-party kecil-kecilan lah ya di sana. Termasuk pelaku para pria hidung belang yang sedang mabuk juga kena razia juga. Kemudian mereka juga diminta untuk membuat surat pernyataan, bukan pertanyaan, untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk memberikan efek jera ya. Iya dong. Jadi mudah-mudahan ini segera bisa dilakukan ke tempat-tempat yang lain yang dirasa menjadi salah satu faktor terjadinya pekat atau penyakit masalah. Iya. Kita ke berita yang lain, kali ini beritanya bahagia. Bahagia? Iya, dari Jambi di mana hasil produksi sandal warga binaan lapas laris manis. Hasil warga binaan lapas. Hasil karya. Keren ya. Makanya saya penasaran seperti apa sih sandal lokal yang diproduksi ini? Ini dia. Setiap hari puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2A Moro Padang, Sumatera Barat ini melakukan kegiatan dengan memproduksi sandal lewat program kemandirian warga binaan yang digulirkan pemerintah. Proses itu meliputi mulai dari pemotongan bahan baku hingga finishing. Hasil produksi warga binaan Lapas Kelas 2A Moro Padang ini tidak hanya dipasarkan di sejumlah hotel berbintang yang ada di Sumbar saja, namun juga keluar provinsi. Bahkan jelang akhir tahun 2023 ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jika biasanya berjumlah 15.000 pasang, kini naik menjadi 18.000 pasang setiap bulannya. Selain memenuhi permintaan dari pihak hotel, pihak lapas juga memasarkan hasil produksi warga binaannya ke berbagai rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Menurut Sofinaldi, Kasih Giaca Lapas Moro Padang, meningkatnya jumlah pesanan saat ini karena banyak masyarakat luar Sumatera Barat yang akan melakukan kunjungan ke sejumlah wisata di Sumbar jelang akhir tahun 2023. Tahun baru ini kita membuatnya tergantung orderan. Di Santika itu setiap minggunya dia mengorder 2.000 setiap minggunya, lain atau yang lain. Nah kita sekarang juga ada peningkatan tambahan dari Santika Bukit Tinggi, dia juga mengorder 3.000. Biasanya ini udah baru 2 minggu dia mengorder, dan udah kami kirim. Dan jumlahnya per bulannya kami kalkulasikan sekitar 18.000. Dari sebelumnya kami sanggup menyediakan sekitar 14.000. Untuk pesanan itu tergantung orderan hotelnya. Kalau hotelnya penuh biasanya ada peningkatan orderan sekitar 30%-an. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pihak lapas kini menambah sejumlah peralatan dan tenaga kerja bagi warga binaan yang sudah mengikuti pelatihan dari pemerintah. Seperti yang disampaikan Tatang, ia dan rekan-rekannya yang biasanya mampu memproduksi 300 pasang, kini naik menjadi 500 pasang sandal setiap hari antara Senin sampai Sabtu. 300 sehari jadi 500, 600 lah. Udah sebulanan ini lah yang peningkatannya. Ya, menjelang tahun baru pesanan banyak. 28 orang. Sebelumnya 24-25 lah. Ada penambahan personil berarti Bang ya?
Presnya jadi 2, sekarang kan biasanya Sabtu, sekarang 2. Dari Padang, Sumatera Barat, Aramirka Ribi, Nasional TV melaporkan. Ih, keren loh, ini bisa dicontoh warga-warga yang bebas lainnya ya. Ya, warga yang bebas. Iya. Oh, dalam arti yang sudah tidak dalam tahanan. Betul. Ya, kita berharap sih yang seperti ini nanti ketika mereka sudah keluar atau selesai menjalani masa hukumannya, bisa kembali ke masyarakat dan memberikan dampak positif termasuk menularkan ilmu yang sudah didapat ketika berada di dalam lapas ini. Tuh, lewat program kemandirian warga binaan yang digulirkan pemerintah dari mulai proses pemotongan bahan baku hingga tahap finishing dan produksi, hasil sendal yang diproduksi warga binaan ini akan dipasarkan di sejumlah hotel berbintang di Sumatera Barat. Tuh, dan menariknya, ini bukan hanya di Sumbar saja, tetapi juga keluar dari Sumbar. Jadi kalau sebelumnya itu dalam 1 bulan, itu biasa produksi sekitar 15.000 pasang sandal ya. Ternyata jelang Natal ini permintaannya sangat meningkat, lebih dari 3.000 pasang sandal. Wow, ini berarti produksi mereka berhasil ya, dan diminati halayak banyak. Nah, ini membuktikan bahwa kalau kita mau berbuat baik, akan banyak hal baik yang didapat. Betul. Nanti kita akan kembali di segmen yang terakhir dengan beberapa berita yang menarik juga. Di antaranya tentang budaya. Budaya? Ya, Oke. tentang budaya. Seperti apa? Tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend dengan berita-berita yang unik, menarik, dan viral. Saya Avan. Dan saya Najwa Luna. Kita sudah ada di segmen yang terakhir. Di segmen yang terakhir kita beralih ke Situbondo, eksplor budaya lokal. Situbondo Ethnic Festival kembali digelar. Mungkin setelah sekian lama ya. Bukan sekian lama, setelah sebelumnya pernah digelar. Oke. Tapi seperti apa meriahnya Situbondo Ethnic Festival? Ini dia. Event Situbondo Ethnic Festival ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan Pemkab Situbondo. Terlihat ribuan penari yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia tampil dalam event nasional tersebut dengan membawakan tarian khas masing-masing di depan pejabat serta dewan juri. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta tidak hanya menampilkan tarian dan budaya saja, namun mereka juga berparade mulai dari Pendopo Ari Situbondo hingga ke Pasar Mimbaan Panji Situbondo dengan jarak sekitar 1,5 km. Diketahui, dalam acara tahunan Situbondo Ethnic Festival ini, sekitar 2.000 penari ikut berpartisipasi. Bupati Situbondo Karna Suswandi menyebut bahwa event tahunan yang dikemas secara nasional ini dilakukan untuk menggali potensi seni dan budaya lokal, khususnya yang ada di Kabupaten Situbondo supaya lebih dikenal masyarakat luas. Tak hanya itu, kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan beragam budaya yang ada di berbagai daerah lain kepada warga Situbondo dengan melihat secara langsung. Chef kali ini bertajukan Situbondo Legend, artinya bahwa kita akan tampil di dalam rangka untuk terus mengeksplor budaya lokal yang menjadi legenda di masing-masing kecamatan yang ada. Nah, upaya kita untuk terus bagaimana berupaya agar masyarakat cinta akan budayanya terus kita kembangkan sedemikian rupa, karena budaya lokal saya yakini akan bisa mengangkat kabupaten yang kita cintai ini untuk bisa berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun dunia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Senang ya lihat orang nari-nari gitu. Luar biasa. Ini sangat istimewa karena dalam Situbondo Ethnic Festival ini tidak hanya 1 atau 2 atau penari dari Situbondo saja, tetapi dari berbagai kabupaten yang ada di Indonesia. Ribuan penari ikut tampil. Nah, tujuannya kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan beragam budaya yang ada di berbagai daerah lain kepada warga Situbondo hanya dengan melihat secara langsung. Nah, ini dia. Nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Betul, jadi nggak harus datang ke sana ya. Dan mereka di sini atau para talent ini tampil di depan pemerintahan setempat termasuk para dewan juri dengan menampilkan
tarian khas daerah masing-masing. Keren Tidak juga. hanya menampilkan tarian budaya saja, mereka itu juga melakukan parade mulai dari Pendopo Ari Situbondo hingga ke Pasar Mimbaan Panji Situbondo dengan jarak 1,5 km. Lumayan ya. Lumayan, tapi kan kalah dengan serunya, jadi Iya. capeknya nggak kerasa. Tapi 1,5 itu kalau jalannya pelan gitu, itu lumayan lama loh ya. Iya, Beda lama dengan dong. lari kan ya. Dan mau diketahui dalam acara tahunan Situbondo Ethnic Festival ini ada 2.000 penari loh. Wow, 2.000 penari. Ini saya bayangkan ketika mereka mulai latihan, seperti apa prosesnya, kemudian seperti apa mereka membentuk koreonya, kemudian seperti apa ketika mereka belajar untuk perform, ini pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Saya jadi keinget festival yang ada di Banyuwangi, Kece. Gandrung. Oh, Gandrung Sewu. Kan juga melibatkan ribuan penari. Kalau Iya. ini 2.000, kalau di sini 1.000. Berarti tahun depan kita harus ke Situbondo. Iya, melihat yang penari jumlahnya lebih banyak lagi dari Banyuwangi. Nah, ini dia sangat menarik sekali kegiatan ini, dan ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengenalkan budaya yang ada di Situbondo ke dunia luar supaya mereka tahu seperti apa dan bagaimana. Dan juga melestarikan budaya ke anak cucu mereka, memperlihatkan jadi lagi, supaya lebih banyak yang tahu. dilestarikan. Dan kita ke berita yang terakhir kali ini dari Jambi, gelar aksi bela Palestina, ribuan warga turun ke jalan. Aksi kemanusiaan ya. Aksi kemanusiaan. Seperti apa aksi mereka? Kita simak video lengkapnya. Ini dia. Aksi turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian masyarakat Batanghari Jambi terhadap Palestina tersebut dilakukan pada Kamis pagi 23 November 2023. Ribuan masyarakat yang mengikuti aksi itu memadati sepanjang jalan Simpang 4 Poluan. Mereka kompak menggunakan pakaian serba putih serta atribut dukungan untuk Palestina. Berbagai ormas, komunitas, serta seluruh warga Batanghari yang bersama-sama ikut aksi kepedulian tersebut dikomandoi MUI Batanghari. Terlihat bendera Palestina dan Indonesia, serta poster dan spanduk yang bertuliskan dukungan terhadap kebebasan Palestina memadati kawasan tersebut. Tak hanya itu saja, mereka juga meneriakkan kecaman serta kutukan kepada Israel. Ketua MUI Batanghari yang juga bertindak sebagai korlap, Kiai Haji Zaharudin menyatakan, aksi itu diikuti oleh ribuan orang yang berasal dari berbagai ormas dan keagamaan, pelajar, santri, mahasiswa yang tergabung di Aliansi Rakyat Batanghari Bela Palestina. Dan panggilan solidaritas kita terhadap sesama makhluk Allah. Di dalam Islam, Nabi mengajarkan ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Ada 4 ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama senegara, senegeri. Yang ketiga, ukhuwah yang disebut dengan ukhuwah basyariah, sesama manusia. Yang keempat, ukhuwah khalqiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Semua ini sudah dilanggar oleh Israel yang biadab itu. Dia tidak pandang bulu. Bukan hanya Muslim yang dihancurkan oleh mereka. Semua agama yang ada di situ dihancurkan oleh mereka. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya tentara-tentara, tapi dia perang dengan anak-anak kecil. Begitu pengecutnya dia dan begitu biadabnya dia. Terkini beritanya, yaitu Selasa malam Rabu, Bapak tengok di TV One, itu ada berita terakhir. Mereka mengepung rumah sakit Indonesia di jalur Gaza sebelah utara. Bahkan dia memerangi dengan asap pertama ke dalam rumah sakit itu. Anak-anak kecil yang sedang, ada yang baru mau sehat tapi tidak jadi sehat karena diserang dengan asap-asap. Begitu biadabnya mereka. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu solidaritas kita. Kita tidak dapat untuk pergi ke sana, tapi dari jauh kita kirim peluru. Peluru yang paling utama adalah doa kita. Kemudian peluru yang kedua, peluru yang Bapak donasikan itu sama sekali. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut kita, jangan merasa sayang-sayang untuk berdonasi. Siapkan uang kita, masukkan ke kotak itu dan kita kirim ke Palestina. Mudah-mudahan beban mereka yang masih hidup dapat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina merdeka! Palestina! Palestina!
dan tidak akan membiarkan bumi Palestina diluluhlantakkan oleh Zionis Israel. Israel alaikum laknatullah. Mereka berharap aksi ini bisa memberikan dukungan moral bagi rakyat Palestina serta membuat dunia tahu hingga mendesak Israel menghentikan serangan militernya di Gaza. Karena yang terjadi saat ini bukan sekedar peperangan biasa, tapi ketidakadilan. Karena yang disasar adalah rumah sakit, anak-anak, hingga tempat pengungsian. Dalam aksi tersebut, panitia juga melakukan penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina serta berhasil terkumpul sebesar 89 juta rupiah. Dari Batanghari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. 10.000 warga melakukan aksi peduli Palestina. Ikut senang ya lihat ini. Di sisi lain juga sedih di sana konfliknya tidak selesai-selesai. Ya mudah-mudahan segera selesai lah ya. Jadi dari 10.000 warga Batanghari ini mereka melakukan aksi turun ke jalan dan yang menjadi titik tujuan adalah Simpang 4 Polwan. Mereka berkumpul menjadi satu, menyerukan suara supaya segera dihentikan agresi Israel terhadap Palestina di Gaza ini. Ya, mereka menggunakan pakaian serba putih dalam bentuk kekompakan aksi mendukung Palestina. Dan dalam kegiatan ini memang dikomandoi oleh MUI setempat, termasuk didukung oleh organisasi masyarakat dan juga seluruh warga Batanghari untuk berkumpul menjadi satu dalam aksi turun jalan ini. Mereka berharap aksi ini bisa memberikan dukungan moral bagi rakyat Palestina serta membuat dunia tahu hingga mendesak Israel menghentikan serangan militernya di Gaza. Karena yang terjadi saat ini bukan sekedar peperangan biasa, tapi ketidakadilan. Nah, seperti yang beredar di berbagai medsos dan yang menjadi headline di beberapa berita juga, bahwa penyerangan dilakukan ini yang disasar diantaranya adalah rumah sakit dan juga anak-anak hingga tempat pengungsian. Ya kalau itu sudah keterlaluan ya, mungkin ya tidak harus separah itu. Dan mudah-mudahan segera mendapat solusi, apalagi dalam aksi turun jalan ini mereka tidak hanya turun, kemudian jalan dan lain sebagainya, tetapi juga melakukan aksi penggalangan dana dan terkumpul sebesar 89 juta rupiah. Semoga amanah ya, cepat disampaikan, dikirim ke Palestina agar yang membutuhkan segera bisa teratasi. Apalagi sebelumnya dari Indonesia sudah banyak sekali ya bantuannya diberikan, bukan hanya dalam bentuk materi uang saja, tapi dalam bentuk obat-obatan, kemudian makanan, pakaian, selimut, dan lain sebagainya. Sudah 10 berita hari ini yang kita sampaikan kepada pemirsa Jurnal Weekend. Dan berarti saatnya kita harus pamit dan selamat berweekend juga buat Anda. Saya Afan. Dan saya Najaluna. Kita ketemu lagi dalam Jurnal Weekend dengan berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.